Gadis itu hanya terduduk diam ketika Mami Andrea masuk ke dalam kamar tamu untuk bertemu dengannya. Muel sudah lebih dulu keluar atas permintaan Mami. Wanita parubaya itu menghela nafas pelan sebelum tersenyum kecil dan mengelus punggung Lily dengan lembut. "Maaf ya sayang, Mami sebenarnya tidak ingin kamu mengetahui kenyataan menyakitkan ini," ujar Andrea. "Mendiang mama kamu yang dulu menceritakannya pada Mami. Makanya Mami tidak ingin kamu bertemu dengan orang itu," tambahnya supaya Lily semakin tenang. Namun sepertinya ucapan Andrea malah semakin membuat Lily berpikir negatif tentang sesuatu kemungkinan terburuk. "Lalu, Mami tahu siapa papa kandung Lily?" tanya gadis itu dengan tatapan berkaca-kaca. "Sayang, Andrea tidak tahu kalau Lily akan terlihat sangat menyedihkan saat ini." Andrea meraihnya dalam pelukan. Lily sudah sangat senang karena mengetahui punya papa. Tapi apa daya, ternyata mama memang sejahat itu ya sama Lily. Bahkan papa kandung pun Lily tidak tahu siapa, ucap Lily. "Lily mau ikut mama aja," katanya yang sudah diambang kepasrahan. "Lily, jangan berkata seperti itu nak. Meskipun Mami atau bahkan kakek dan nenek tidak tahu siapa papa kandungmu, kami tetap keluargamu," balas Andrea. Lily segera menggeleng. "Mama jahat, pasti Lily dibenci. Lily bahkan tidak punya hubungan darah dengan keluarga ini," katanya. Sontak hal itu membuat Andrea terkejut bukan main. Dia menatap serius ke arah Lily yang kini menangis dengan pandangan kosong. Bahkan sepertinya apa yang diucapkan Lily murni dari hatinya. Andrea terkejut kenapa Lily bisa mengetahui hal tersebut, padahal Andrea sudah memastikan rahasia itu omong itu tertutup rapat. "Lily, meskipun kamu mengetahuinya, hal tersebut tidak menyingkirkan fakta kalau kamu tetap anak keluarga Celestine. Mama kamu bahkan masih sah terdaftar sebagai anggota keluarga Celestine. Di mata kami, kamu tetap anak keluarga Celestine yang berharga," ujar Andrea. Pandangan yang semula kosong itu kini beralih menatap Andrea dengan serius. "Bahkan Mami selalu merasa anak Mami itu ada 3. Muel, Nadine, dan Lily," tambahnya. "Dek, rasanya cukup perih ketika Lily harus mendengar bahwa dirinya bahkan dianggap anak. Sekaligus merasa bersalah karena sudah menodai kepercayaan Mami Andrea. Sebab orang yang dia anggap anak sendiri malah mengandung cucunya. Jika Lily bertahan di keluarga ini lebih lama, sepertinya memang akan berdampak buruk. Dia tidak ingin menyakiti banyak pihak karena terlalu lama berada di keluarga yang baik ini. Ingat Lily, kamu bahkan masih bebas memanggil Mami dan siapapun yang berani menentang kenyataan bahwa kamu anak keluarga Celestine, maka Mami tidak akan pernah membiarkan orang tersebut tenang." Andrea berkata dengan tegas kemudian meraih Lily ke dalam dekapannya. "Orang yang kamu anggap papa itu bahkan langsung pergi setelah mengetahui kamu bukan putri kandungnya. Jelas Mami tidak akan membiarkan kamu bersama orang seperti itu," lanjut Andrea. Lily merasa tidak nyaman ketika membahas tentang Papa Rio. Dia merasa dibohongi dan juga merasa kecewa, karena orang yang selama ini mengaku sebagai papanya justru bukanlah papanya. "Mi, panggil Lily." "Iya sayang," jawab Andrea. "Terima kasih karena selama ini selalu ada untuk Lily," ujar Lily. Andrea menarik kedua sudut bibirnya ke atas. "Sama-sama sayang," balasnya. Andrea kemudian memberikan waktu bagi Lily untuk sendiri. Karena gadis itu sepertinya memang butuh waktu untuk menenangkan diri. Ketika keluar dari kamar, dia malah menemukan Muel masih berdiri dengan ekspresi yang serius. "Muel, apa yang kamu lakukan di sana?" tanya Andrea. "Bagaimana dengan Lily Mi?" tanya Muel setelah melihat maminya keluar dari kamar Lily. "Dia butuh waktu untuk sendiri. Jadi kamu jangan ganggu dulu, atau minta Nadine untuk menginap sehari menemaninya." Mami takut dia melakukan hal yang nekat, meskipun Mami yakin Lily tidak akan melakukan hal buruk seperti itu, yang penting sudah jaga-jaga saja, jelas Andrea. Muel terlihat khawatir.
Kalau sampai meminta Nadine menginap seperti ini, pasti keadaan Lily tidak baik-baik saja. Bagaimana kalau Muel saja yang menemani? Usul Muel. Andrea menatap putranya dengan terkejut. Tidak bisa. Kamu itu laki-laki. Meskipun Mami menganggap kamu dan Lily adik kakak, tapi kalau kamu sampai macam-macam dengannya bagaimana? Tegas Andrea. Muel hanya menyengir dan segera menuruti titah maminya. Meskipun ketika ditelepon, Nadine terdengar jengkel. Karena kata Nadine dia baru saja habis bertemu Mami siang tadi, kenapa tidak sekalian disuruh untuk diam? Beruntung Muel dengan cepat memberitahu masalah apa yang terjadi di rumah hari ini. Nadine yang mendengarnya cukup terkejut, dan mengatakan pada Muel kalau dia sedang dalam perjalanan. Sepertinya Muel memang masih tidak menyukai Malvin, karena pemuda itu bahkan meminta Nadine datang sendiri tanpa Malvin. Setidaknya Muel bisa tenang setelah Nadine datang dan langsung masuk ke kamar tamu yang ditempati Lily. Mami juga cerita kalau dia sudah mengabari kakek dan nenek tentang apa yang saat ini terjadi. Tentu saja di dalam sana Lily terkejut bukan main karena melihat kehadiran Nadine. Dia baru saja hendak memejamkan mata, tapi tiba-tiba Nadine memeluknya. Li, panggil Nadine. Nadine. Pekik Lily yang memastikan bahwa orang yang kini memeluknya benar-benar Nadine. Ada apa Nat? Tanya Lily. Mami minta aku nemenin kamu. Aku sudah tahu masalah kamu dari Mami, jawab Nadine. Terdengar helaan nafas keluar dari bibir gadis itu. Posisinya saat ini Nadine memeluk Lily dari belakang. Mereka dari kecil sudah terbiasa tidur pelukan. Sepertinya bukan hanya Lily yang memiliki masalah. Lily merasa Nadine menghela nafas beberapa kali. Nadine lagi banyak pikiran juga ya? Tanya Lily. Ya begitulah, banyak hal yang membuatku kepikiran. Tapi dibawa santai aja Li, nanti juga selesai seiring berjalannya waktu, jawab Nadine. Lily mengangguk kecil. Nadine benar. Lily memang terlalu berekspektasi tinggi tentang papa. Sehingga langsung lemah ketika mengetahui kebenarannya, ujarnya. Lily pengen banget ya ketemu sama papa kandungnya. Tanya Nadine. Kalau ditanya pengen, jelas pengen banget, jawab Lily. Nadine mendengus sebal. Memangnya gak betah di sini ya? Tanyanya. Bukannya gak betah Nat. Lily cuma pengen tahu aja, rasanya punya papa bagaimana. Mungkin kalau punya mama, Lily udah ngerelain. Tapi harapan bahwa suatu saat Lily bisa bertemu dengan papa Lily, adalah hal yang pastinya membahagiakan, jelas Lily. Tapi Nadine jangan salah paham. Mau bagaimanapun, Lily tetap sayang keluarga ini. Malah terkadang Lily merasa bersalah karena ucapan gadis itu terhenti. Dia terdiam sejenak menggerakkan tangannya di atas perut yang tertutup gaun tidur. Entah Nadine sadar atau tidak, karena sepertinya Nadine memang tidak menyadari karena menanyakan kelanjutan ucapan Lily. Karena apa Li? Tanya Nadine. Gak ada, balas Lily sembari terkekeh. Cek, kamu suka sekali bicara setengah-setengah, keluh Nadine. Karena kalian sudah banyak membantu merawat Lily dari Lily lahir, ujar Lily. Nadine tersenyum mendengar jawaban Lily. Setidaknya hal itu yang bisa diberikan sebagai jawaban. Sekaligus hal itu juga yang menjadi salah satu dari sekian banyak alasan mengapa Lily merasa bersalah pada keluarga ini. Li, dari dulu aku sama Muel itu pengen banget punya adik. Dedi gak ngizinin Mami punya anak lagi dengan alasan takut kehilangan. Dedi malah meminta kami menganggapmu adik, dan hal itu berlanjut sampai sekarang, cerita Nadine. Jadi, jangan pernah merasa sendiri Li. Kalau kamu gak bilang, aku gak mungkin tahu masalah apa yang lagi kamu hadapin sekarang, tambah Nadine. Lily benar-benar tersentuh tatkala mendengar ucapan tulus dari Nadine. Dia tidak menyangka kalau Nadine akan berbicara sebijak ini. Benar iya kata Mami, ujar Lily. Apa? Tanya Nadine. Menikah justru membuat orang menjadi lebih dewasa, jawab Lily.
Nadine berdecak sebal karena sepertinya Lily sudah berhasil mengingatkan Nadine akan status Nadine saat ini. "Nadine, panggil Lily." "Iya Li," jawab Nadine. "Wajar gak kalau ada lelaki yang gak punya status apa-apa tapi mengklaim bahwa aku ini miliknya?" tanya Lily. Tiba-tiba saja Lily kepikiran ucapan Muel saat mereka pergi jalan-jalan tadi. Lily merasa ingin berharap dari ucapan Muel, sehingga dia bisa memasang keberanian untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya Lily sembunyikan. Cukup lama hening, Lily begitu menantikan jawaban apa yang akan diberikan oleh Nadine. Namun yang dia dengar pertama kali adalah suara tawa Nadine yang khas. "Hahaha, astaga. Aku bisa tebak siapa yang berkata seperti ini," ujar Nadine. "Hah?" Lily tampak terkejut. Mereka sekarang merubah posisi menjadi duduk di tengah ranjang dan saling berhadapan satu sama lain. Nadine semakin tertawa saja melihat raut wajah Lily yang kini mengerucutkan dahinya bingung. "Muel ya?" tebak Nadine. "Nadine." Pekik Lily yang sekarang panik dan meminta Nadine untuk tidak berkata lebih banyak. "Hahaha," Nadine terus tertawa. Tapi sepertinya Lily tidak bisa menahan Nadine untuk berhenti tertawa. Dia malah mendapati Nadine yang semakin menertawakan dirinya. Karena kesal Lily hendak berbalik untuk tidur, namun tangan Nadine segera menahannya. Dia tidak membiarkan Lily lepas begitu saja. "Muel sudah gila memang, tapi Nadine akui itu tindakan yang tepat." Lily sadar gak sih, Muel itu punya perhatian yang berbeda untuk Lily? Tanya Nadine yang membuat Lily mengernyitkan dahinya bingung. Berbeda bagaimana? Dia memperhatikan Lily seperti anak kecil, sama seperti Nadine juga kan? Menganggap Lily anak kecil, padahal Lily itu seumuran dengan kalian, Lily berkata sembari memproteskan anggapan Nadine dan Muel tentangnya yang mengira bahwa Lily ini masih kecil dengan alasan tinggi Lily yang semampai. "Haduh, susah ini. Padahal Muel memberikan kamu petunjuk yang jelas," keluh Nadine. "Jelas bagaimana?" tanya Lily. Nadine justru menarik satu sudut bibirnya dengan sengaja. "Memangnya apa yang Lily harapkan dari Muel?" tanyanya. Lily menelan ludahnya gugup, tidak disangka kalau saat ini dia malah mematung tidak tahu harus berkata apa. "Kalian tidak mengajak gadis manis itu?" tanya Maxi dengan santainya. Pria dan wanita tua baya itu hanya menggeleng dan menghela nafas melihat bagaimana kelakuan pria tampan di hadapannya. "Oh ayolah, saya benar-benar ingin melihatnya lagi. Kalian malah tidak mengizinkan saya untuk datang ke rumah," keluh Maxi. "Maxi, jangan membuatku melempar jam tangan ini ke wajahmu itu," Tuan Alvaro membalas dengan dingin. Maxi tergelak melihat respon yang diberikan oleh Tuan Alvaro dan Nyonya Celestine. Dia sebenarnya hanya bercanda saja, tapi sepertinya candaannya tidak diterima oleh kedua pasangan tua baya itu. Apalagi kalau menyangkut persoalan cucunya. Siapa sangka perbincangan mereka tiba-tiba terhenti tatkala River, asisten pribadi Tuan Alvaro, datang memberikan kabar yang tidak mengenakan. Maxi mengamati ekspresi wajah Tuan Alvaro, sebelum maupun sesudah River membisikkan sesuatu kepadanya. "Ada apa Dat?" tanya Nyonya Celestine di sebelahnya. "Rio datang meminta hak asuh Lily," jawab Tuan Alvaro. Maxi bisa mendengar semuanya. Kernyitan di dahinya muncul ketika mendengar nama Lily. Entah kenapa dia merasa ikut sebal mendengarnya. "Ada apa Tuan Alvaro?" tanya Maxi yang mencoba menggali lebih dalam informasi yang baru dia dapatkan. Sayangnya Tuan Alvaro malah melengos dan menggeleng. Dia malah meminta Maxi untuk tidak ikut campur masalah keluarganya, ujarnya. Maxi menghela nafas jengah dan memilih untuk mengalah. Dia sudah hafal tabiat pria tua ini, jadi tidak ada gunanya untuk berdebat. Sementara itu di sisi lain, Rio yang baru saja pulang dari kediaman Andrea dan James, hanya bisa melampiaskan amarahnya dengan menendang apapun yang ada di depannya. Asisten kepercayaannya hanya diam menyaksikan apa yang dilakukan oleh tuannya. "Kaeli mengkhianatiku," ujar Rio, suaranya gemetar pilu.
Siapa sangka malam itu dia pergi ke makam Riley. Dia meremas gundukan tanah itu dengan emosi yang menggebu-gebu. Meski beberapa kali ditarik untuk segera pulang oleh sang asisten, Rio sama sekali tidak beranjak. "Riley, apa salahku padamu?" tanya Rio. "Aku begitu mencintaimu, tapi kenapa kamu membalasku dengan begitu kejam?" Rio memandang nisan itu dengan perasaan tercabik-cabik. "Aku begitu menantikan bayi kita lahir ke dunia, aku menghabiskan waktuku dengan perasaan bersalah ketika di dalam penjara. Tapi kenapa Riley?" lanjutnya. "Kenapa?" teriaknya. "Kamu mengkhianatiku." tambahnya. "Kak kamu, sudahlah aku merasa sangat gila sekarang," gumamnya. "Anda harus kembali tuan," ujar sang asisten. "Cinta benar-benar jahat ya," gumam Rio sebelum beranjak. Rio meminta sang asisten untuk diam. Karena setelahnya dia mencoba bangkit. Dia memilih untuk pergi dengan perasaan terluka, dan mungkin untuk sementara waktu dia akan meninggalkan tempat ini. Keputusan itu Rio buat agar dirinya bisa sedikit lebih tenang dan menerima kenyataan menyakitkan. Dia merasa kasihan dan merasa bersalah pada Lily, tapi nyatanya gadis itu bahkan bukan putrinya. Haruskah Rio memintanya tanpa malu? Apakah ini alasan Riley dulu sangat ingin membunuhnya? Gadis yang malang. Keesokan paginya di rumah keluarga Celestine, mereka akhirnya bisa sarapan bersama secara lengkap lagi setelah Nadine menikah. Suasana cukup hening karena mereka menikmati makanan dengan hikmat. Hanya saja Lily yang terlihat tidak nafsu makan sekarang. Lily hanya terlihat mengambil beberapa sendok nasi tanpa minat. "Lily," suara Mami Andrea memecah keheningan. "Iya Mi," jawab Lily. "Makan yang banyak, jangan memikirkan masalah kemarin," ujar Andrea. Nadine menoleh ke arah Lily, dia tersenyum penuh arti kemudian melirik Muel secara bergantian. Muel kalau dilihat-lihat cukup cuek pagi ini. Entah karena perasaan Nadine saja, atau memang kalau di depan orang tua mereka, Muel akan bersikap acuh tak acuh pada Lily. "Mi, nanti Malvin mau datang ke sini," ujar Nadine. "Iya sayang, kalau kalian mau menginap semalam di sini tak apa. Kalian bisa menginap di kamarmu kan?" balas Andrea. Nadine menganggukkan kepalanya setuju. Dia masih harus menemani Lily, tapi sepertinya dia juga tidak bisa meninggalkan Malvin sendiri. Tanpa mereka ketahui dari tadi malam, Nadine sebenarnya tidak bisa tidur karena memikirkan Malvin di rumah. Dia merasa bersalah meninggalkan Malvin sendirian, padahal sebenarnya Malvin baik-baik saja. Namun Nadine selalu merasa suaminya itu benar-benar rapuh dan tidak bisa ditinggal sebentar. Baru ditinggal sebentar dia pasti akan babak belur. Entah apa yang membuat Malvin malah babak belur jika ditinggal sendiri. Nadine juga tidak habis pikir, karena Malvin masih butuh pengawasannya. "Kamu benar-benar terlihat sangat menyukai suamimu," Muel tiba-tiba saja berceletuk. Nadine berdecak pelan, hal itu mendapat tatapan teguran dari sang mami. Sementara Dedi yang menjadi pusat mereka saat ini hanya terkekeh sesekali. Setelah Mami dan Dedi pergi bekerja, tinggallah Lily, Muel, dan Nadine. Tentu saja gadis itu akan segera pergi menjemput suami tercintanya. "Katakan pada suamimu itu untuk datang sendiri ke sini, kenapa kamu yang harus menjemputnya?" ujar Muel. Nadine melirik Muel dengan tajam. "Lily, kamu kandangin aja dulu Muel," katanya. "Mulutmu," tegur Muel. Nadine menghela nafas. "Udah ya El, aku gak mau ribut sekarang. Tolong jangan bikin kesabaranku habis," ujarnya. "Udah Nat," Muel masih kesal aja mungkin, bela Lily. Muel segera berdiri di belakang Lily dan memeluk lehernya. "Memang Lily yang paling pengertian," katanya. Nadine memutar bola matanya jengah. "Cepetan aja, jangan tarik ulur. Kamu gak tahu apa yang lagi nunggu kamu di depan sana," ujarnya. Seakan paham, Muel segera memberikan tatapan tajamnya, hal itu membuat Nadine berdecak sebal dan kini mulai pamit kepada keduanya.
Muel jangan gitu dong sama Nadine, ujar Lily. Muel mengendikan bahunya acuh. Siapa suruh dia ganggu kita berdua, ucapnya sembari menggerling nakal ke arah Lily. Mau berduaan ke mall gak? Ajak Muel. Ngapain? Tanya Lily. Kita harus seneng-seneng dulu sebelum susah, jawab Muel. Lily mengernyitkan dahinya bingung. Siapa yang lagi susah? Tanyanya. Cek, setuju gak setuju tetap harus setuju, tegas Muel. Lily terkekeh tatkala Muel langsung menggendongnya begitu saja. Tentu saja Lily senang karena Muel begitu memperhatikannya. Hanya saja Lily tampak waspada ketika Bibi Ditra tidak sengaja melihat kelakuan mereka. Semoga Bibi Ditra tidak berpikir macam-macam tentang hubungannya dengan Muel. Muel benar-benar mengajak Lily pergi mall. Toh juga dia belum mulai masuk kuliah, sehingga masih sedikit bebas dan bermain. Belajar seharian juga membuatnya suntuk. Apalagi ada Lily yang sekarang menjadi prioritasnya. Dari tadi Muel terus mengamati ekspresi wajah Lily yang kadang berubah-ubah. Mau main di mana dulu? Tanya Muel lembut. Di mana Muel mau? Jawab Lily. Siapa sangka jawaban Lily malah membuat Muel terlintas satu permainan yang pastinya akan membuat Lily memarahinya setelah ini. Mama mau ngapain sih? Damara dari tadi meronta-ronta minta dilepaskan ketika bodyguard milik papanya menarik Damara untuk masuk ke salon. Dia tidak tahu kenapa pulang-pulang ke rumah, Mama langsung menyeretnya paksa untuk ke salon, padahal Damara sama sekali tidak berniat untuk masuk salon karena dia sudah mengganti warna rambutnya. Setiap kali Damara bertanya, pasti Mona sang mama justru memalingkan wajah. Dia hanya bisa pasrah ketika handphone mahalnya menjadi jaminan. Di sana banyak hal penting yang Damara sembunyikan, berharap mamanya tidak tahu akan hal tersebut. Sehingga dia harus menurut dan pasrah. Buat dia terlihat cantik malam ini, perintah Mona. Baik, Nyonya, jawab pegawai salon. Mona terus mengawasi bagaimana pegawai salon tersebut mengurus Damara yang tidak bisa diam. Meski sudah berusaha memberontak, namun Mona yakin Damara tidak akan berani macam-macam. Mama, pekik Damara ketika pegawai tersebut membawakannya koleksi wig. Damara gak mau pakai wig. Tukasnya tidak terima dan hendak menendang wig-wig tersebut namun segera ditahan. Turuti perintah Mama Damara, tegas Mona. Damara gak mau. Lagian ngapain sih pakai wig segala, Damara cantik tanpa wig kali. Balasnya. Namun Mona justru terlihat tidak peduli. Turuti apa kata Mama kalau kamu gak mau semua fasilitas kamu dicabut, ancamnya. Mama gak jelas tahu. Tiba-tiba narik ke salon, terus sekarang Mama malah nyuruh Damara pakai wig, keluh Damara. Jangan banyak bicara, turuti atau kamu akan menerima konsekuensinya. Balas Mona yang tak mau kalah dan langsung mundur tanpa menghiraukan ucapan Damara. Damara tidak tahu saja kalau sang mama berencana untuk mengajaknya pergi ke suatu tempat. Yang pasti, hal yang akan dilakukan malam ini akan mengubah kehidupan Damara. Sementara itu ketika Muel dan Lily baru saja pulang dari bermain di mall, dia melihat Bibi Ditra dengan perut yang membuncit bola-balik dapur. Ada apa ini Bi? Tanya Muel. Akan ada tamu yang datang, balas Bibi Ditra seraya tersenyum kecil kemudian kembali. Namun anehnya sebelum pergi tadi, Bibi Ditra sempat melirik Lily dengan tatapan sendu. Lily yang sudah merasa lelah karena bermain seharian bersama Muel, memilih pamit undur diri, meskipun Muel ingin menemani Lily, tetap saja Lily masih harus istirahat. Tidakkah Muel tahu kalau saat ini Lily juga merasa membawa sesuatu? Lily takut kalau terlalu lelah, akan terjadi hal buruk kepada bayinya. Intinya saat itu ketika Lily sudah masuk, kebetulan Mami dan Daddy baru pulang. Sepertinya memang ada hal penting yang ingin dilakukan sehingga Mami dan Daddy pulang lebih cepat dari biasanya. Kamu abis dari mana sayang? Tanya Andrea pada putranya. Baru pulang dari mall bareng Lily, jawab Muel. Sekarang kamu siap-siap dan mandi.
Meskipun kita gak keluar, setidaknya kamu harus terlihat rapi, perintah Andrea. Oh iya, Lily mana? Tanya Mami Andrea sebelum kembali ke kamar. Lily di kamarnya, jawab Muel. Kakek sama nenek datang menjemput Lily, ujar Andrea. Muel tampak tidak rela. Cepat sekali. Bukannya kakek dan nenek ada urusan selama seminggu? Tanyanya. Andrea mengernyitkan dahinya bingung, kemudian terkekeh pelan. Cuma sehari kok dibilang 2 minggu, balasnya. Nadine sudah kembali ya? Andrea kembali bertanya. Iya, dia bahkan gak balik-balik lagi, jawab Muel, raut wajahnya berubah kesal. Ya sudah, sana masuk dan jangan lupa mandi. Peringat Andrea. Sepertinya kakek dan nenek datang saat Muel sedang mandi. Mereka ingin segera menjemput Muel, tadinya kakek dan nenek mau diam lebih lama, namun mereka harus segera kembali karena ada tamu tak diundang di rumah mereka. Lily juga yang semulanya ingin tidur, langsung bangkit dan membereskan beberapa barang yang dia bawa. Beritahu Mami apa keputusannya. Jangan dipaksakan kalau memang mereka tidak mau, ujar nenek. Samar-samar Lily mendengar hal tersebut dari nenek maupun Mami Andrea. Namun dia tidak ingin mengambil pusing, karena saat ini dia sudah cukup mengantuk dan ingin istirahat. Ketika berada di mobil, nenek mengobrol bersama kakek. Tentu saja posisinya Lily duduk di belakang bersama dengan nenek, bahkan Lily merebahkan kepalanya di pundak nenek. Seketika mata yang hendak terpejam itu segera segar kembali tatkala mendengar ucapan dari nenek. Semoga perjodohannya berjalan lancar. Bukannya bagus kalau kita bisa segera dapat cicit? Kita kan sudah tua Dat, ujarnya. Perjodohan? Tanya Lily dengan suara pelan, namun masih dapat terdengar oleh nenek. Wanita tua baya itu justru tersenyum kecil dan mengangguk, menanggapi ucapan Lily yang terdengar begitu terkejut. Muel dan Damara akan dijodohkan, ujar nenek. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.